Selamat pagi, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya lah saya dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk sidang praktik kerja industri pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada Dewan Penguji. Hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2020 akan dilaksanakan sidang praktik kerja industri. Perkenalkan, nama saya Roni Santuri, kelas 12 multimedia dengan judul presentasi pembuatan kartu nama pribadi menggunakan aplikasi Pixel Lab. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu alasan pemilihan judul yang mencakup bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Praktik kerja industri Prakrin adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang memasukkan secara sistematis dan sinkron antara sekolah yang diperoleh melalui kegiatan kerja di rumah secara daring pada masa pandemi COVID-19. Hal ini penting dilaksanakan dalam upaya mendorong siswa SMK khususnya kompetensi keahlian multimedia memiliki standar mutu yang dibutuhkan agar tetap produktif dalam masa Prakrin di rumah secara daring pada masa COVID-19. Peningkatan kompetensi dalam Prakrin diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas siswa sesuai minat dan bakat. B. Tujuan. 1. Tujuan pelaksanaan Prakrin. Melalui pendekatan pembelajaran ini, peserta Prakrin diharapkan A. Tetap produktif di rumah meskipun tidak ke dunia kerja industri yang sesungguhnya. B. Memiliki tingkat kompetisi standar. C. Menjadi tenaga kerja yang berwawasan mutu, ekonomi, bisnis, kewirausahaan, dan produktif melalui proses Prakrin daring pada masa COVID-19 ini. Kemudian 2. Tujuan pembuatan laporan. A. Sebagai salah satu bentuk latihan dalam menghadapi uji kompetisi pada akhir proses pembelajaran. B. Sebagai salah satu tugas yang disyaratkan untuk menempuh ujian akhir sekolah UAS dan ujian akhir nasional UN. Sebagai bukti selama penulis mengikuti kegiatan praktik kerja industri Prakrin di rumah secara daring pada masa COVID-19. D. Untuk melaporkan pengalaman yang didapat selama menjalankan praktik kerja industri Prakrin di rumah secara daring pada masa COVID-19. E. Wawasan tentang penulisan karya ilmiah. Kemudian gambaran umum sekolah SMK Negeri 1 Kanhilir dan kompetisi keahlian multimedia. Bab 2. Tinjauan umum instansi. A. Profil instansi. 1. Profil SMK Negeri 1 Kanhilir. A. Visi. Mewujudkan SMK Negeri 1 Kanhilir yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya unggul, menghasilkan sumber daya yang kompetitif, profesional, dan berkarakter bangsa Indonesia secara peduli lingkungan. B. Misi. 1. Membentuk pribadi yang sesuai dengan nilai moral, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk peserta didik agar memiliki etos belajar dan etos kerja yang tinggi. 3. Memberikan pelayanan prima. 4. Menjaga kelestarian lingkungan. 5. Mewujudkan pembelajaran bermutu yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi budaya, bangsa, dan budi pekerti luhur. 6. Menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat, dan dunia usaha, dunia industri. 2. Profil kompetisi keahlian multimedia. A. Dasar. Program kerja kompetisi keahlian multimedia tahun pelajaran 2020-2021 sebagai perencanaan jangka panjang dan merupakan penjabaran K13. Maka pada landasan tersebut secara tegas dikemukakan bahwa kurikulum SMK dirancang. B. Visi dan misi kompetisi keahlian multimedia. 1. Visi. Menghasilkan generasi muda di bidang multimedia yang terampil, modern, kreatif, santun, dan mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Misi. 1. Melaksanakan kurikulum dengan pendekatan saintifik. 2. Mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Melaksanakan pelayanan prima dan pengelolaan program keahlian. 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetisi handal di bidang multimedia. B. Jenis pekerjaan. 1. Kompetisi keahlian multimedia. Lingkungan pekerjaan bagi lulusan program keahlian multimedia adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan multimedia. 2. Pengembangan web. 3. Rumah produksi sinema atau film atau sinetron. 4. Industri media dan periklanan. 5. Desain grafis percetakan. Kemudian C. Logo instansi. 1. SMK Negeri 1 Kanhilir adalah seperti berikut. Kemudian 2. Logo kompetisi keahlian multimedia sebagai berikut. Selanjutnya D. Struktur DU DI instansi. 1. SMK Negeri 1 Kanhilir.
Struktur organisasi SMK Negeri 1 Kanhilir, yang pertama kepala sekolah, kemudian ketua komite, kemudian kepala tata usaha. Di bawah kepala tata usaha ada staf tata usaha, staf rumah tangga. Kemudian bendahara bos, Wakasapras, kemudian di bawahnya adalah staf sapras, kemudian wakakurikulum, kemudian di bawahnya adalah staf kurikulum, kemudian wakakesiswaan, di bawahnya adalah staf kesiswaan, kemudian bendahara gaji. Di bawahnya terdapat beberapa, yaitu kakomli dari setiap jurusan, kemudian di bawahnya lagi ada wali kelas setiap kelas atau jurusan. Selanjutnya 2. Kompetisi keahlian multimedia. Struktur jurusan multimedia SMK Negeri 1 Kanhilir tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, kepala sekolah, di bawahnya kepala program multimedia, kemudian kepala studio, di bawahnya lagi ada guru, kemudian normatif, adaptif, dan guru produktif. Kemudian di bawahnya lagi ada wali kelas setiap jurusan multimedia. Selanjutnya E. Lokasi dan dena instansi. 1. SMK Negeri 1 Kanhilir. A. Lokasi SMK seperti berikut. Kemudian B. Dena SMK Negeri 1 Kanhilir seperti berikut. Selanjutnya 1. Kompetensi keahlian multimedia. A. Lokasi seperti berikut dan dena seperti berikut. Selanjutnya bab 3. Proyek praktek kerja industri. A. Tujuan. Pixel Lab adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Bisa foto saja, foto dihiasi teks, atau teks saja. Tujuan dari membuat proyek ini adalah 1. Agar pembaca tahu bagaimana cara mengedit kartu nama menggunakan Pixel Lab. 2. Agar pembaca tahu apa saja fungsi dari setiap fitur yang ada di Pixel Lab. 3. Dengan menggunakan fitur di Pixel Lab, pembaca bisa mengedit foto dan teks dengan mudah. Kemudian B. Alat dan bahan. Alat 1. Handphone, 2. Laptop, 3. Printer, 4. Mesin laminating, 5. Gunting kertas. Bahannya adalah 1. Kertas foto glossy, 2. Kertas laminating. Selanjutnya C. Proses pengerjaan. Langkah-langkah pembuatan kartu nama pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Pixel Lab terlebih dahulu. Setelah membuka aplikasi Pixel Lab, kemudian atur image size pada titik 3, lalu tulis sesuai dengan ukuran 900 x 550. Selanjutnya, jika ingin mengganti warna background, klik persegi panjang yang berlapis, klik color, dan gantilah warna sesuai keinginan. Setelah background diberi warna, selanjutnya tambahkan shape dengan mengeklik ikon pada gambar, kemudian pilih shape kotak. Selanjutnya, jika ingin mengubah warna shape, klik color dan pilih warna yang sesuai keinginan. Selanjutnya, 6. Kemudian rotate shape untuk membuat bingkaian menjadi shape berputar, kemudian klik membentuk 70 derajat. 7. Kemudian setelah shape membentuk 70 derajat, copy menjadi beberapa bagian untuk menambahkan bingkaian. Jika ingin mengubah warna shape, selanjutnya jika ingin menambahkan teks, klik icon plus. Klik teks, kemudian tulislah sesuai dengan keinginan Anda. 9. Jika ingin mengubah warna teks, klik color, kemudian pilih warna sesuai keinginan. 10. Kemudian jika ingin mengubah teks, klik font. Pilih font yang ingin Anda gunakan. Selanjutnya 11. Untuk mengubah ukuran teks, klik font, kemudian size. Sesuaikan ukuran keinginan Anda. 12. Selanjutnya, jika ingin menambahkan gambar, foto, klik icon plus, kemudian klik from gallery, pilih gambar, foto yang sesuai. Kemudian 13, setelah sesuai memilih foto, untuk pembuatan foto menjadi bentuk lingkaran, klik ikon lingkaran, kemudian atur sesuai keinginan Anda. Kemudian klik centang untuk kembali ke lembar kerja. Selanjutnya 14, kemudian untuk menyimpan hasil kerja Anda, atur image, format menjadi JPEG, no transparency. Kualitas dimension menjadi kostum, kemudian klik save to gallery. Selanjutnya gambar akan tersimpan di galeri Anda. Dan ini adalah hasilnya. D. Keselamatan dan kesehatan kerja.
Keselamatan kerja di kompetisi keahlian multimedia sangatlah mengutamakan keselamatan kerja. Terbukti apa yang diterapkan di sekolah tentang keselamatan kerja, baik secara teori maupun secara praktek. Ternyata di kompetisi keahlian multimedia lebih cenderung ke implementasi prakteknya. Berikut adalah penerapan keselamatan kerja di kompetisi keahlian multimedia. Antara lain, A. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. B. Mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. C. Pengecekan suhu badan. D. Jaga jarak. E. Gambar atau tulisan no smoking. Selanjutnya, bab 4. Dokumentasi. A. DUDI Instasi 1 SMK Negeri 1 Kanhilir. Dan ini adalah tempat kami prakrin selama masa pandemi COVID-19. Kemudian 2. Kompetisi keahlian multimedia. Di sini, di ruang ini adalah tempat kami prakrin selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Pembelajaran di dunia kerja industri adalah salah satu strategi yang memberi peluang kepada peserta mengalami proses belajar melalui bekerja di rumah secara daring pada pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya praktik kerja industri prakrin, penulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik di rumah secara daring pada masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan mengenai praktik kerja industri prakrin di rumah secara daring pada masa COVID-19 ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat membanding antara teori yang kami terima di sekolah dengan praktik di rumah semasa pandemi COVID-19. 2. Menjadi sadar bahwa kedisiplinan dalam masa kerja di rumah secara daring selama masa pandemi COVID-19 sangatlah penting untuk membenahi diri agar selalu produktif di rumah. 3. Menyadari bahwa kerja itu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan harus kita syukuri. 4. Jujur dalam melaksanakan sesuatu adalah hal terutama agar melihat tanggung jawab. Selanjutnya B. Saran. 1. Sekolah hendaknya lebih menyiapkan lagi kemampuan siswa sebelum praktik di kompetisi keahlian multimedia atau di rumah secara daring pada masa pandemi COVID-19. 2. Adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa dalam melaksanakan prakrin di rumah secara daring semasa COVID-19 agar siswa tetap produktif di rumah. Untuk itu, penulis menyarankan 1. Lakukan kegiatan sehari-harimu seperti waktu magang di kantor. 2. Memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dengan pembimbing. 3. Sekolah harus memperhatikan siswa yang tidak memiliki handphone atau kuota dalam melaksanakan magang daring masa COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu penguji, mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.